Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi dari Kerajaan Majapahit. Perkenalkan, saya Raditya Ardian dari absen 29. Saya Dia Ayu Vita Purnama dari absen 14. Saya Ayu Gatata Dewi dari absen 1. Saya Hana Zaratiki Karyawati dari absen 16. Saya Rajendra Layaka dari absen 31. Saya Satrio Wicaksono dari absen 34. Halo semua, perkenalkan nama saya Satrio Wicaksono dari kelas 10-3 dan nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit diperkirakan berdiri pada tahun 1293. Nama Majapahit berasal dari kata maja yang berarti pohon dan pahit yang berarti pahit. Nama ini diberikan karena Raden Wijaya dan pasukannya berlindung di bawah pohon maja yang berbuah pahit saat mereka melarikan diri dari pasukan lawan. Awalnya kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya setelah berhasil mengalahkan tentara Mongol yang mencoba menyerang Jawa. Pada saat itu, Raden Wijaya merupakan keturunan dari kerajaan Singasari yang sebelumnya telah runtuh. Setelah berhasil mengalahkan Mongol, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di wilayah Trowulan, Jawa Timur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Layaka dari absen 31. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit yaitu ke-1 Prasasti Buta, kedua Prasasti Wadudu, ketiga Kidung Ngasawijaya dan Kidung Panjiwijaya Krama, keempat Kitab Paraton, yang kelima Kitab Negara Kertanegara, yang keenam Candi Penataran di Blitar, Jawa Timur, yang ketujuh Tikus di Mojokerto, Jawa Timur, yang keenam Candi Bajan Beratu di Mojokerto, Jawa Timur, yang 9 Candi Brahu di Mojokerto, Jawa Timur, yang ke-10 Candi Gaten dan situs Sumber Upas di Mojokerto. Perkenalkan, saya Dia Ayu Vita Purnama. Saya akan menjelaskan mengenai raja-raja yang memerintah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, di mana ia mengubah hutan tarik menjadi sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Majapahit. Beliau mendapatkan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Setelah Raden Wijaya, Kerajaan Majapahit berpindah ke pemimpinan ke putra dari Raden Wijaya, yaitu Jayanegara. Pada masa pemerintahannya terjadi sebuah pemberontakan, yaitu pemberontakan Kuti. Sepeninggal dari Jayanegara, Kerajaan Majapahit berpindah tahta ke Tribuana Tunggadewi. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi terjadi pemberontakan Sadeng dan pemberontakan Keta, serta terjadi sebuah peristiwa di mana Patih Gajah Mada mengemukakan sebuah sumpah yang kita kenal hingga saat ini, yaitu Sumpah Palapa. Setelah Tribuana Tunggadewi, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh putra dari Tribuana Tunggadewi, yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk berhasil memimpin dan membawa Kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Hayam Wuruk memimpin pada tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Kesuksesan dari Hayam Wuruk tentunya tidak terlepas dari peran Mahapatih Gajah Mada. Setelah kepemimpinan dari Hayam Wuruk selesai atau Hayam Wuruk wafat, Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran.
Hal ini dimulai dari pemerintahan Raja Wikramawardhana, Ratu Suhita, lalu berpindah lagi ke Kertawijaya atau Brawijaya I, ke Raja Sawardhana atau Brawijaya II, Girisawardhana atau Brawijaya III, berpindah lagi ke setelah Girisawardhana, yaitu Bre Padas Alas atau Brawijaya IV, Bre Kertabumi atau Brawijaya V, lalu berpindah lagi ke Girindrawardhana atau Brawijaya VI, dan yang terakhir adalah Patih Udara. Halo semua, perkenalkan nama saya Hana Zahra Tunisa Mawasti dari kelas 10-3 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya dari Kerajaan Majapahit. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Majapahit terbagi dalam beberapa lapisan. Struktur masyarakatnya mengikuti model Hindu dengan kasta-kasta, di mana kasta tertinggi adalah Brahmana atau pendeta, diikuti dengan kesatria, bangsawan atau prajurit, waisya, pedagang dan juga petani, dan yang terakhir adalah Sudra atau rakyat biasa. Sistem kasta ini sangat mempengaruhi kehidupan sosial, meskipun pengaruhnya di Majapahit tidak seketat di India. Kebudayaan Majapahit juga sangat kaya, terutama dalam bidang kesenian, arsitektur, dan sastra. Banyak karya sastra yang dihasilkan pada masa ini. Salah satunya adalah Kakawin Negara Kertagama, sebuah kitab yang menceritakan tentang sejarah Majapahit dan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Arsitektur Majapahit juga terkenal dengan candi-candi besar seperti Candi Penataran dan Candi Tikus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aelingga Tirta Tunggadewi dari absen 1. Jadi di sini izinkan saya menjelaskan tentang kehidupan politik dan ekonomi di Kerajaan Majapahit. Jadi yang pertama-tama kita akan membahas tentang politik terlebih dahulu. Jadi sistem pemerintahan di Kerajaan Majapahit memiliki sistem pemerintahan monarki dengan raja sebagai kepala negara dan pemerintahan. Lalu struktur pemerintahan di Kerajaan Majapahit memiliki beberapa tingkat. Yang pertama, raja, yaitu kepala negara dan pemerintahan. Yang kedua, rakrian, yaitu pejabat tinggi yang membantu raja dalam pemerintahan. Yang ketiga, ada wreda, yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas pemerintahan di daerah. Lalu, hukum Majapahit memiliki sistem hukum yang berdasarkan pada tradisi agama Hindu dan Buddha. Lalu kita akan beralih ke ekonomi di Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada pertanian. Pertanian di Kerajaan Majapahit menjadi sektor yang paling penting. Yang kedua, ada perdagangan. Kerajaan Majapahit memiliki lokasi yang sangat strategis sehingga menjadi pusat perdagangan yang paling penting. Yang ketiga, ada industri. Kerajaan Majapahit memiliki industri yang berkembang seperti industri tekstil, kerajinan, dan logam. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Ardian Indratanaya dari absen 29 kelompok 1 ingin menjelaskan tentang masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Jadi, setelah masa kejayaannya, setelah pada abad 14 itu mencapai kejayaannya, Majapahit mengalami masa-masa keruntuhan pada abad 15 dan pada abad awal 16. Jadi, di sini ada beberapa faktor, yaitu ada 3 faktor. Ini menurut sumber yang saya teliti itu berdasarkan ChatGPT, Wikipedia, sama Gramedia.com. Itu ada 3, yaitu melemahnya ekonomi, perang saudara, dan juga serangan Kerajaan Demak. Melemahnya ekonomi ini disebabkan oleh perdagangan ini yang mulai dikuasai oleh Kesultanan Malaka, sehingga Majapahit kehilangan pengaruhnya, dan itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan awalnya keruntuhan. Dan kedua, ada perang saudara yaitu perang Paragreg
antara tahun 1405 sampai 1406 itu antara Wirabumi dan Wirakrawardhana melemahkan kerajaan Majapahit itu secara dari dalam atau internal ya. Dan ketiga ini faktor utamanya yaitu serangan dari Kesultanan Demak. Ini menyebabkan banyaknya bangsawan Majapahit dan para rakyat Majapahit itu pindah ke Bali, sehingga menyebabkan di Jawa itu tumbuhnya kerajaan Islam seperti kerajaan Demak dan lain-lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi dari saya membantu dan saya izin mohon undur diri. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.